Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema dari kartu ini yang terbuka aja ya. Oke. Ada ship dan ada love. Oke, aku melihat di sini kamu mencintai seseorang ya, sampai-sampai kamu selama ini tuh tidak pernah mementingkan dirimu sendiri. Semua selalu kamu berikan kepada dia. Tapi aku melihat kamu sekarang mengerti arti sebuah cinta dan kasih sayang atau ketertarikan terhadap seseorang. Sehingganya aku lihat di sini kamu ingin ingin lebih maju, ingin lebih lebih sehat lah ya. Nah, aku lihat di sini kamu ingin move on dari seseorang yang memang benar-benar kamu cintai. Kenapa seperti itu? Kenapa kamu harus move on dari orang yang benar-benar kamu cintai? Padahal di sini kamu sangat mencintai dia ya. Oke, kita lihat sebenarnya ada apa ceritanya, kenapa kamu harus move on atau harus melepaskan orang yang memang benar-benar kamu cintai. Ada di Emperor, kamu berdealing dengan seseorang yang punya jiwa kepemimpinan atau mungkin dia memang punya jabatan di pekerjaannya ya. Cukup bagus lah ya posisi pekerjaan dia, mungkin ya dia punya posisi tertentu di pekerjaan dia. Kemudian aku melihat di sini memang dia orang yang pekerja keras, orangnya realistis banget, logika banget ya orangnya. Terus itu juga aku melihat di sini dia orang yang gak gampang untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, sehingga kamu dengan dia ini sering sekali terjadi kesalahpahaman. Kemudian aku melihat di sini dia memang orangnya agak dingin ya. Terus itu juga mungkin usianya lebih tua dari kamu, bisa jadi mungkin dia ini lebih mapan dari kamu ya. Mapan itu gak harus dari materi, bisa juga ya dari materi, bisa juga dari usianya sudah mapan ya, usianya sudah mapan, atau emosionalnya, mentalnya, atau pengalaman hidupnya sudah banyak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini memang dia ini orang yang gak terburu-buru dalam mengambil suatu tindakan atau langkah, tapi dia orang yang benar-benar dipikirin dulu ya, dan dia harus bisa mengontrol emosinya dulu, tenang dulu sebelum dia mengambil suatu keputusan atau langkah. Makanya di sini kamu dengan dia sering sekali terjadi kesalahpahaman karena ya ini tadi, dia kalau berpikir tuh dipikir matang-matang ya, dengan kepala dingin. Jadi kalau mungkin kamu orangnya pengennya satset, kalau dia pengennya santai, pelan-pelan kayak gitu ya dalam berpikir. Jadi menurut dia hubungan atau kalian ini bisa langgeng atau kalian bisa sejalan kalau misalkan pemikiran kalian itu dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan harus dengan kepala dingin. Menurut dia seperti itu, agar tidak menyesal di kemudian hari, seperti itu ya. Terus itu juga memang dia ini orang yang konservatif, orangnya agak kolot, orangnya agak tradisional dalam berpikir ya. Terus itu juga aku melihat di sini hubungan kalian itu terlalu kaku ya, terlalu kaku, sehingga ketika menjalani hubungan dengan dia atau ketika kamu ya dekat dengan dia tuh kayak terasa menyesakkan hubungannya gitu ya. Udah orangnya tradisional, kaku banget ya, hubungannya juga mungkin penuh dengan ketegangan, kecanggungan, terus juga mungkin karena mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang usianya lebih tua dari kamu, terus orangnya juga punya kepribadian yang tidak gampang terbuka. Jadi hubungannya tuh kayak kayak canggung, kayak nggak sepemikiran, nggak sestyle gitu loh,
jadi mungkin beda generasi gitu ya, paham kan? Beda generasi itu mungkin kamu anak zaman sekarang, dia mah orang zaman dulu gitu, jadi beda, sulit untuk mengimbangi kayak gitu. Oke. Kemudian aku melihat di sini ada Six of Wands reverse ya. Jadi ternyata gini, selama ini kamu itu udah berjuang mati-matian, kamu udah berjuang memberikan segalanya agar hubungan ini terjalin dengan baik, agar hubungan ini langgeng, agar kamu bisa diakui, agar kamu bisa dihormati, agar kamu bisa diperhatikan, disayangi. Semua kamu beri, semua kamu usahakan, semua kamu kasih ke dia ya, perhatian, waktu, harta benda, atau apapun. Aku lihat di sini semua kamu usahakan untuk biar hubungan kalian langgeng, agar kamu merasa pantas untuk diterima olehnya gitu ya. Kamu merasa pantas untuk bersanding dengannya, tapi nampaknya justru malah sebaliknya. Kamu tidak diterima dia, kamu tidak dipandang dengan pantas, kamu tidak diusahakan oleh dia, kamu tidak dihargai oleh dia. Sehingga seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan dirimu semakin menurun. Ya, apakah aku tidak pantas untuknya? Apakah aku memang bukan stylenya? Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang ganteng? Apakah aku kurang? Sehingga semakin hari rasa kepercayaan dirimu kayak semakin merasa apa ya, hilang gitu ya, kayak ragu, makin kesini makin kayaknya memang aku bukan stylenya, ya udah deh kayak gitu ya. Aku melihat di sini padahal kamu merasa bahwa kamu sudah memberikan segalanya, tapi ya tetap nggak dihargai oleh dia gitu ya, tetap tidak diakui oleh dia. Sedangkan kamu melihat mungkin teman-temanmu atau orang-orang di sekelilingmu yang mereka menjalin hubungan romansa gitu ya, hanya melakukan sedikit upaya tapi mereka bisa langgeng, bisa ke dalam pernikahan, diakui, bisa langsung jadian. Kenapa kamu dengan orang ini kok sulit banget? Bahkan kamu tidak dianggap, tidak dihargai, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Apa ini namanya, Ten of Swords. Ten of Swords itu sesuatu yang menyakitkan. Wah, hancur lebur aku lihat di sini kamu ya, dibuat oleh dia. Dan aku lihat mungkin ya sekarang kamu dengan dia sudah berpisah. Bahkan perpisahan ini juga aku lihat nggak dengan cara baik-baik ya. Ada kebencian, ada dendam, ada amarah, ada rasa sakit yang begitu besar. Terus itu juga aku lihat memang perpisahan ini juga terjadi karena ada masalah atau stereotip di hubungan kalian tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang pernah terjadi di hubungan ini, entah ini kamu atau dia. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya dia ya, soalnya kamu di sini udah pontang-panting memperjuangkan tapi buktinya nggak berhasil. Berarti si dialah yang ternyata berkhianat gitu ya. Tapi dia ini juga orang yang selalu berdrama, bahkan mendramatisir keadaan. Dia selalu kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, misalkan kamu mulai tidak memperjuangkan dia lagi, dia mulai tuh berlomba-lomba mencari perhatian kamu dengan bertindak seolah-olah dia adalah korban dari hubungan dia bersama yang lain, atau hidupnya sengsara, hidupnya begini, hidupnya begitu ya. Aku lihat di sini ya, pokoknya dia kayak mendrama lah ya, mendrama seolah-olah dia tersakiti, korban gitu ya. Tapi aku lihat di sini mungkin bisa jadi ini tindakan yang selalu berulang ya, tindakan yang selalu berulang, sehingga kamu kayak sudah paham, sudah tahu aslinya. Setiap kali dia berperilaku seperti ini, kamu sudah tahu bahwa dia tidak pernah berubah, atau dia selalu gagal dalam merubah perilakunya ya, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah, sampai saat itu pun dia tidak pernah berubah. Gitu ya, aku lihat di sini. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengannya dengan cara tidak baik-baik ya, atau masih menggenggam perasaan yang penuh dengan kekecewaan, dendam, amarah kayak gitu ya, nggak plong lah intinya kayak gitu ya. Justru malah ketika kamu meninggalkannya barulah plong kayak gitu, tapi bukan dengan cara yang baik-baik lah ya. Intinya di sini ada, soalnya di sini masih aku lihat masih ada rasa kebencian dari kamu, atau rasa amarah atau rasa dendam terhadap dia gitu. Aku lihat di sini. Aku melihat memang hubungannya sangat bahaya banget, hubungannya itu toksik banget ya, hubungan toksik banget. Bahkan banyak sekali terjadi
sesuatu yang membuat kamu shock ya. Apalagi sampai perpisahan kalian terakhir ya, mungkin memang hubungannya masih toksik sampai terakhir kali kalian berpisah. Entah apa yang pernah dia lakukan, mungkin masih aja dia selingkuh, masih aja dia berkhianat, masih saja dia menyimpan sesuatu dari kamu. Tapi aku lihat di sini ada Eight of Wands. Jadi aku melihat setelah nantinya kalian sudah lama berpisah ya, akan timbul percikan cinta lagi nih ya. Tapi ini aku lihat kayaknya dari dia deh ya. Oke, bisa jadi ini energi kamu atau energi dia. Jadi setelah kalian telah lama berpisah ya, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada keintiman, aku lihat di sini kayak perasaan cinta itu tumbuh kembali, sehingga aku melihat kayak akan ada seseorang yang tadinya angkuh di hubungan ini, yang tadinya menjauh, yang tadinya mengabaikan, sekarang justru malah ngejar-ngejar, justru malah akan datang lagi ya, akan datang lagi untuk menawarkan cinta, untuk menawarkan suatu hubungan, untuk menawarkan perasaannya ke kamu gitu. Padahal di sini kamu sudah menganggap bahwa hubungan ini sudah basi, udah bosen, udah nyakitin, udah capek gitu. Tahunya nih ketika kamu sudah lama ya berpisah dengan dia, atau bahkan bisa jadi kamu mungkin sudah lupa, sudah move on, ini orang datang lagi. Kenapa dia datang lagi? Karena di sini ada penyesalan ternyata. Ada Nine of Swords. Nine of Swords itu penyesalan, malu, rasa malu ya. Dia setelah berpisah dengan kamu tidak bahagia ya. Dia kayak merasa bersalah, menyesal akibat dari tindakan dia selama ini, menyembunyikan perselingkuhannya, menyembunyikan rahasia dari kamu, berbohong dari kamu, pernah melakukan pelecehan, perundungan yang membuat kamu menderita, seperti itu. Aku lihat di sini. Bahkan sampai ada korban di sini. Terus itu juga membuat hubungan kalian jadinya sulit, banyak rasa stresnya, banyak bebannya, banyak kecemasannya. Ya, jadi kalau aku lihat selama dia berpisah dengan kamu, secara hormonal nih orang nggak stabil. Ya, gampang marah, gampang tiba-tiba pengen diem, pengen sendiri, pengen kemudian lah ya, naik turun emosinya. Oke, tapi di sini ada Death. Death ini berarti memang selama ini hubungan kalian itu tidak berkembang dengan baik, bahkan mungkin stuck, atau bahkan sampai adanya kemunduran. Kenapa? Karena mungkin di antara kalian berdua, atau mungkin kalian berdua tidak pernah mau berubah. Kalian masih tetap menggenggam teguh kebiasaan lama atau sesuatu yang lama. Justru malah sesuatu yang lama itu yang kalian pertahankan adalah situasi yang toksik, situasi yang menyakitkan. Kenapa kalian tetap bertahan? Mungkin bisa jadi karena takut kehilangan, takut nggak ada penggantinya, takut tidak bisa bertemu dengan sosok yang sama seperti dia, atau gimana. Intinya kalian tetap bertahan walaupun tahu hubungan ini toksik dan ada situasi yang selalu berulang. Dan situasi yang berulang inilah yang menjadi masalah mendarah daging di hubungan kalian, sehingga hubungan ini stuck, hubungan ini tidak ada kemajuannya, tidak ada perkembangannya, bahkan sampai kemunduran, bahkan sampai menyiksa. Sakit banget aku lihat di sini. Sakit banget aku lihat. Terus itu juga bahkan aku lihat di sini tuh gini. Aku melihat kalau gini, sebelum kalian bisa dipersatukan kembali, aku lihat di sini kalian harus bisa adanya perubahan secara signifikan, besar-besaran, dan perubahan ini atau transformasi ini itu memang menyakitkan, baik bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Kenapa? Karena ini harus, ya namanya gini loh, sesuatu yang udah biasa kita lakukan tapi disuruh atau dipaksa untuk berubah, sehingga kan untuk menyesuaikannya kayak dadakan gitu ya. Dan untuk buat berubah itu kan pasti harus disadarkan dulu kan. Nah, untuk menyadari itu juga sakit gitu loh. Nah, jadi aku lihat memang akan menyakitkan, tapi mau nggak mau ini harus terjadi sebelum kalian bisa bersama lagi, agar hubungan kalian bisa
jujur, bisa kuat, bisa kokoh pondasinya kayak gitu ya. Bisa saling menghargai, bisa saling memahami, dan hubungan bisa jadi kuat. Kalau misalkan ternyata kalian pun misalkan ya tidak ditakdirkan bersama, paling tidak ini bisa menjadi suatu pembelajaran pendewasaan diri agar kalian bisa lebih kokoh menghadapi masa depan, atau ketika nanti bertemu dengan sosok yang seperti ini lagi, kalian bisa apa ya, bisa ya sudah belajar gitu loh dari yang lalu, jadi nggak terulang lagi seperti itu ya. Aku lihat di sini karena memang sangat menyiksa loh hubungan kamu dengan dia. Hubungannya sudah mendarah daging soalnya. Ya, jadi makanya di sini kalian harus benar-benar besar-besaran, harus bertransisi atau bertransformasi. Ya, harus bisa berubah agar kalian bisa sama-sama saling terbuka, saling menghormati, ya. Jadi paling nggak independen gitu loh. Ya, paling nggak kalian tidak ketergantungan gitu, paling tidak kalian tidak takut untuk mengalami suatu perubahan demi kebaikan hidup kalian, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya ceritanya. Ternyata kamu sangat mencintai dia, tapi karena situasinya menyakitkan bagimu, kamu selalu diselingkuhi, kamu tidak dihargai, effortmu tidak ada harganya di mata dia, kamu tidak dianggap sebagai siapapun ya, kamu tidak, ya apa ya, kamu direndahkan lah bisa dibilang, dan bahkan mungkin kamu hanya dimanfaatkan ya. Sehingga inilah yang membuat kamu, walaupun kamu mencintai dia tanpa syarat, kamu mau gak mau harus move on, kamu harus meninggalkan dia, kamu harus maju, melangkah maju dengan hidupmu, seperti itu ya. Jadi perubahan ini ya terjadi pada dirimu dan harus juga terjadi pada dia gitu ya. Oke, kita lihat lagi kelanjutannya akan seperti apa. Akan seperti apa kelanjutan hubunganmu bersama dia ke depannya? Apakah bisa balikan lagi atau justru malah bertemu dengan orang baru? Atau ada cerita lain, atau mungkin ingin sendiri dulu gitu ya. Kita lihat dulu ya. Oke, banyak banget sih sebenarnya ini ya. Banyak banget ini, banyak banget. Ini tadi jatuhnya barengan. Oke, ada The Chariot. The Chariot berarti ya aku lihat di sini kayak dia masih meyakinkan diri dia untuk mantep yakin datang lagi ke kamu. Hanya saja ini butuh waktu ya, karena dia butuh waktu untuk meyakinkan diri dia dulu, mantepin diri dia dulu ya. Mungkin situasinya nggak segampang itu untuk segera datang gitu kan. Apalagi di sini dia pernah melakukan kesalahan yang wah begitu menyakitkan bagi kamu. Terus juga dia harus disadarkan dulu kan untuk berubah juga. Dan biasanya kalau udah ada doubt itu kan perubahannya besar-besaran. Berarti dia harus terbiasa dengan biasanya nih akan ada karma juga sih ya, akan ada karma yang terselip di hidup dia untuk membuat dia sadar. Nah, dia harus menyelesaikan itu dulu agar dia tersadar gitu. Jadi The Chariot ini ya dia akan datang lagi, tapi setelah dia meyakinkan dirinya, memantapkan niatnya, terus memberanikan diri dia untuk
menghadapi kamu, berhadapan dengan kamu. Karena sejujurnya pun dalam situasi apapun, mau dia sudah bertemu yang baru kek, mau belum kek, atau dia lebih prioritas diri dia sendiri, karir, keuangan, bodo amat, terserah apa itu. Intinya sekarang ketika dia berpisah dengan kamu, dia itu kayak masih terbelenggu gitu loh, pikiran dan hati dia terhadap kamu, seolah-olah dia kayak terpenjara gitu loh, ke kamu lagi gitu loh. Jadi dia itu apa ya, kayak mau move on dari kamu atau mau pergi meninggalkan kamu, tapi nggak bisa karena apa ya, kayak jiwa dia itu kayak selalu terikat dengan kamu gitu loh. Dan tapi dia sadar dia telah menyakiti kamu, dia sudah membuat kamu rusak, membuat kamu sakit gitu ya. Sedangkan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk membuatmu sembuh, untuk membuatmu apa itu namanya, menghilangkan traumamu atau rasa sakit hatimu. Dia nggak tahu. Jadi gimana ya bentukannya tuh, kalau udah Eight of Swords itu kayak maju nggak tahu, mundur juga sulit gitu loh. Maju itu takut, tapi mundur juga nggak bisa. Paham nggak sih? Jadi dia kayak terbelenggu, mau maju menyelesaikan masalah dengan kamu, tapi dia nggak tahu caranya, solusinya apa. Karena di sini kan udah ancur-ancuran kamu, diselingkuhin, nggak dihargain, diperlakukan tidak baik ya, nggak dianggap, terus apalagi dimanfaatkan, kamu udah ancur-ancuran. Jadi dia mau hanya sekedar minta maaf, ya kalau kamu masih mau gitu memaafkan dia. Sedangkan dia mungkin berulang kali gitu loh, nyakitin kamunya itu udah berulang kali, nggak cuma sekali dua kali. Otomatis sudah, apalagi di sini kan tadi ada masalah yang mendarah daging kan, dan mendarah daging itu juga berulang kali gitu. Jadi nggak semudah itu untuk ucuk-ucuk datang minta maaf doang gitu kan. Dia juga berpikir seperti itu, sehingga mau maju dia nggak tahu caranya, solusinya gimana, mau mundur nggak bisa gitu loh ya. Walaupun dia misalkan deh nyari yang baru gitu, ya nggak bisa gitu, pikiran dia ke kamu lagi ya. Kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang masih mengganjal di hati dia. Dan apalagi di sini ada The Chariot ya, selalu ada dorongan untuk datang lagi ke kamu gitu loh. Jadi ini memang semesta yang mengatur ya, semesta yang mengatur. Jadi dia kayak nggak ada power gitu untuk menolak situasi, karena semesta yang sudah mengatur gitu. Nah, apalagi di sini ada Page of Swords. Page of Swords itu kan berarti ada indikasi nih, selama kamu bersama dia selalu terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah kecil. Ada aja dia yang pertengkarin, ada aja masalahnya, dan setiap ada pertengkaran itu tidak pernah diselesaikan di saat itu juga gitu loh. Setiap ada pertengkaran tidak pernah apa ya, memberikan penjelasan yang menyelesaikan gitu. Enggak, justru malah kabur, justru malah saling menarik diri. Nah, kalau udah menarik diri tuh biasanya bakalan lama tuh ya, bakalan lama untuk bisa datang lagi, kembali lagi kayak gitunya ya. Jadi itu kalau aku lihat di sini. Jadi sebenarnya hubunganmu dengan dia ini menyakitkan banget, dan sakitnya itu complicated. Pengkhianatannya iya, kebohongannya iya, apalagi dimanfaatin iya, tidak dihargai iya, tidak diberikan kejelasan iya, terus dibebaskan juga enggak gitu ya. Giliran kamu pergi dia datang lagi ya, kayak gitu ya. Jadi kamu kayak dipermainkan gitu oleh dia. Giliran bersama tapi diajak ribut mulu, setiap ada masalah lari mulu. Jadi gimana gitu, aku lihat di sini sulit ya. Oke. Kemudian juga aku melihat di sini ada Seven of Wands. Dia masih berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya memang sudah tidak sehat ya. Bahkan aku lihat di sini dia akan berusaha keras untuk mempertahankan hubungan kalian agar tetap bersama ya, walaupun hubungan ini menyakiti satu sama lain.
Dia akan cari cara gimana caranya agar kamu nggak benar-benar pergi dari dia, agar kamu nggak benar-benar lepas dari dia. Dia akan cari cara, entah gimana caranya. Ya, walaupun di sini kamu bersikukuh untuk meninggalkan dia, ini orang muncul lagi gitu. Jadi entah apa yang akan dia lakukan nanti, pokoknya nanti adalah prosesnya ya. Dan aku lihat di sini dia akan mencoba terus melindungi hubungan ini, mempertahankan hubungan ini, walaupun sebenarnya dia tahu hubungan ini sudah goyah, hubungan ini sudah tidak bisa tidak bisa diperbaiki. Bahkan sebenarnya juga orang-orang terdekat kalian yang tahu hubungan kalian juga udah merasakan hubungan ini tuh sudah nggak baik gitu loh, sudah saling menyakiti, sudah membuat satu sama lain merasa gelisah gitu loh ya. Boleh di sini, tapi ya gimana, ada rasa penyesalan, ada Nine of Wands. Jadi kan dulu dia kayak menganggap kamu mencintai dia, ya udah, namanya perasaan cinta ya udah, ya, perasaan cinta hanya perasaan cinta doang gitu loh. Jadi nggak perlu diperjuangkan ya. Apalagi kalau misalkan di sini dia tahu, atau dia narsis, orangnya narsis, terus dia tahu kamulah yang ngebucin banget, ya nggak bakalan diperjuangin gitu. Ya cukup dia yang merasa kamu perjuangin gitu kan nih. Ya ada Six of Wands reverse di sini. Jadi kalau aku lihat mungkin dia ini memang orang yang narsis ya, orang yang narsis. Jadi maunya itu dikejar-kejar, maunya dia yang dipuja-puja ya, maunya dia yang disembah-sembah kayak gitu. Jadi dulu dia berpikiran seperti itu. Ya kan kamu yang cinta sama aku, kamu dong yang harus perjuangin, kamu dong yang harus memberikan segalanya, kamu dong yang harus ini itu, masa harus aku gitu loh. Nah, jadi dulu pemikirannya seperti itu. Setelah apa yang terjadi, hubungan kalian hancur, dia harus digembleng untuk sadar ya. Dia juga akhirnya mendapatkan banyak karma nih, ada justice di sini. Ya, banyak karma, hidupnya hancur juga karena dia menghancurkan banyak orang. Aku lihat di sini ya. Akhirnya di sini dia sadar, oh ternyata ternyata dia pun sebenarnya memiliki ketertarikan atau rasa suka sama kamu. Nah, tapi ya udah, semuanya sudah pupus gitu kan, semuanya sudah berantakan. Nah, makanya di sini dia ingin memperjuangkan lagi, gimana ya caranya untuk memperjuangkan kamu. Yuk kita sama-sama yuk memperjuangkan hubungan ini. Nah, itu niatan dia atau keinginan dia, mau yuk kita sama-sama memperjuangkan hubungan ini kembali, bersama-sama membangun hubungan ini kembali. Tapi dia sadar ternyata ada masalah juga dalam hidup dia. Kalau aku lihat di sini dia punya beban kerja. Pekerjaan dia itu lagi berat-beratnya. Entah memang dia ini mungkin ya bisa jadi dia pekerja kontrak sehingga dia punya target gitu ya, sehingga dia harus menyelesaikan targetnya. Kalau nggak mungkin dia akan dipecat atau akan kehilangan pekerjaannya. Intinya aku lihat di sini, atau bisa jadi ya pekerjaannya begitu berat gitu loh ya. Jadi saat ini tuh kayak dia kayak belum bisa untuk memperjuangkan hal-hal yang bersifat percintaan atau romansa, karena dia harus fokus dulu dengan beban kerja dia. Beban kerja dia keras banget, aku lihat di sini ya. Entah mungkin dia juga memang pesaingnya banyak di kerjaannya, sehingga ya itu ya, dia harus gimana caranya menghasilkan uang, menyelesaikan pekerjaan dia yang berat ini gitu. Jadi gimana? Dia pengen memperjuangkan kamu lagi, yuk sama-sama. Tapi ternyata dia punya beban kerja yang begitu berat. Entah apa beban kerja dia ya. Ini kan karena pembacaan general, jadi complicated orang-orangnya ya. Nah, intinya seperti itulah. Dia punya beban kerja yang begitu berat, jadi ya belum bisa dulu memprioritaskan romansa-romansaan atau cinta-cintaan. Karena kalau aku lihat di sini ada justice, ada keadilan yang sedang bermain. Jadi semesta sedang memberikan keadilan kepada dia. Jadi apapun yang dulu pernah dia lakukan terhadap, mau itu terhadap kamu kah, selingkuhannya kah, atau siapapun ya. Karena kalau karma ini ya kita nggak tahu ya, karena karma itu kan yang memberi semesta. Kita nggak bisa bakalan tahu ini karma dari si A, dari si B gitu, enggak ya. Jadi itu memang sudah diatur oleh semesta. Jadi semesta sedang memberikan karma atau balasan, keadilan ya dari apa yang pernah dia lakukan. Kalau dulu dia punya riwayat
melakukan kejahatan, maka saat ini dia mendapatkan balasan yang tidak baik, ya, tidak menyenangkan, justru merugikan dia. Jadi kayak udah mendapatkan karma buruk, ya. Kalau aku lihat kan ceritanya buruk nih. Dia nyelingkuhin kamu, dia tidak memperdulikan kamu, hanya memanfaatkan kamu, tidak mau melepaskan kamu, gitu ya. Ya pokoknya intinya menyakiti kamu lah ya, gitu. Oke, kalau misalkan kita anggap ini mungkin karma dari kamu, ya bisa juga, bisa jadi ini karma dari kamu. Maksudnya itu karena menyakiti kamu. Jadi dapatnya karena menyakiti kamu, ya bukan dari kamu, bukan kamu yang membuat dia berkarma, tapi semesta yang memberikan dia karma akibat menyakiti kamu. Itu bisa jadi mungkin ini karma dari menyakiti kamu. Bisa seperti itu. Tapi kita nggak tahu jelas ya, karena ini rencana semesta. Gitu ya. Yang pasti adalah saat ini dia sedang mendapatkan keadilan dari apa yang pernah dilakukan. Bisa jadi nih ya, beban kerja dia ini ya itu bentuk dari karma dia. Ya, mungkin pesaing dalam bisnis dia itu ternyata banyak banget dan ada yang lebih baik sehingga dia harus bisa mengejar target, ya, target bisnis dia, entah apa, entah misalkan dia berjualan sesuatu, ternyata yang lain lebih baik, teknologinya lebih bagus misalkan, ya. Terus itu mungkin cara marketingnya tuh cantik gitu orang-orang di sana, di luar sana dibanding dia. Jadi ya itu pontang-panting nih orang gitu. Intinya sengsara lah ya, aku lihat dia sengsara banget dalam bidang pekerjaan. Ya, dalam bidang pekerjaan ini kelihatannya dari bidang pekerjaan yang membuat dia kayak mati-matian deh, sampai-sampai nggak ada pemikiran atau nggak ada kesempatan untuk mikirin cinta-cintaan dulu. Pontang-panting banget karena ini justice-nya tegak soalnya ya, bukan reverse. Kalau reverse penyesalan kehilangan kamu masih, tapi kalau ini lebih ke mendapatkan karma. Ya, karma dari apa yang dulu pernah dilakukan. Oke, seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Jadi kalau aku lihat sih ya udah. Kalau memang saat ini masanya kamu untuk move on lah ya, move on lah. Nggak usah dipikirin lagi nih orang ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Aries, ada Death itu Scorpio, ada Cancer, dan ada Libra. Itu yang paling kuat ya, 4 zodiak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dari dari pengalaman kalian ya. Ini ada bulan ini bisa jadi bulan lahirnya kamu, bulan lahirnya dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, atau apalah ya, sesuatu apa gitu. Ada September, Juni, Januari, April, Maret, Juli, Oktober, Mei, Desember. Terus juga show-nya bisa jadi show-nya kamu atau show-nya dia. Situasikan aja. Ada show kelinci, show babi, show tikus, show ayam, show kambing, show kerbau, show anjing, dan show kuda. Terus huruf angka ya, angka ini bisa tanggal lahir, umur, nomor rumah, apalagi plat kendaraan ya, atau apalah angka-angka ini yang berhubungan antara kamu dengan dia. 23, 3, 6, 14, 12, 9, 18, 30, 4, 2, 20, 24, 28, 10, 21, 13, 25, 16. Oke. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia,
atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia ya. Oke. Atau mungkin inisial atau nama panggilan ya. WJACHTBOSIRUF VGPXEZLQN dan D. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.